Baiklah, saya Nurfazira Agustin akan menjelaskan tentang perencanaan guru sebagai manajer dalam menganalisis tugas. Nah, guru ini adalah sebagai seorang manajer di dalam organisasi kelas. Nah, sebagai seorang manajer, aktivitas guru ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi hasil dari belajar mengajar yang dikelolanya. Nah, tujuan profesional guru adalah melakukan kegiatan mengajar dan selanjutnya murid-murid ini akan memberikan respon-respon yang disebut juga dengan belajar. Nah, interaksi kedua kegiatan inilah yang disebut juga dengan pengajaran. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, maka seorang guru itu harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam melaksanakan penilaian terhadap hasil dan proses belajar mengajar. Kemudian, kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar ini sesuatu yang erat hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Nah, guru sebagai pendidik ini mengandung arti yang sangat luas, tidak hanya sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran, tetapi juga menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Kemudian, sebagai seorang pengajar, guru ini hendaknya mempunyai perencanaan yang maksimal. Nah, perencanaan tersebut diantaranya itu ada tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi belajar. Nah, perencanaan ini merupakan bagian dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam administrasi perangkat pembelajaran. Dalam segi kurikulum yang diberlakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, faktor guru merupakan hal yang paling penting. Guru harus mempunyai kualitas yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, oleh sebab itu, maka dalam melaksanakan tugasnya, guru ini harus mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya. Nah, guru juga harus mengukur kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa unit pelajaran. Sehingga guru ini dapat menentukan keputusan terhadap siswa tersebut, apakah perlu diadakan perbaikan ataupun remedial, serta menentukan rencana pembelajaran berikutnya, baik dari segi materi ataupun rencana strateginya. Nah, oleh karena itu, guru ini setidaknya mampu menyusun instrumen tes maupun non-tes, mampu membuat keputusan bagi posisi siswanya, apakah telah dicapai harapan penguasaannya secara optimal ataupun belum. Kemudian, kemampuan yang harus dimiliki oleh guru membuat tes, melakukan pengukuran, dan mengevaluasi kompetensi siswa-siswanya sehingga mampu menetapkan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Nah, hal yang paling penting itu yaitu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar. Nah, informasi-informasi diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Nah, setelah membahas yang tadi itu 4 poin penting, maka perlu untuk menulis kompetensi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mengidentifikasi kebutuhan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik juga memiliki kebutuhan agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Kebutuhan dalam proses belajar sangat diperlukan, karena kebutuhan dalam belajar merupakan dasar yang menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan oleh peserta didik atau keadaan belajar yang sebenarnya. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan hal yang berbeda-beda. Perlu diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan mana yang dimiliki peserta didik yang akan menjadi
potensial, dan pada akhirnya menjadi kebutuhannya. Seorang pendidik perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada masing-masing peserta didiknya. Hal ini berguna untuk apa yang disampaikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Sawitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya menjelaskan pada bagian tujuan pembelajaran. Apa sih itu tujuan pembelajaran? Nah, tentunya sebelum memulai proses pembelajaran, guru telah menyiapkan atau telah merancang tujuan pembelajaran sebaik mungkin yang harus dipenuhi oleh siswa. Nah, tujuan adanya pembelajaran ini yaitu untuk agar siswa bisa memiliki pengetahuan yang baru, mendapatkan perilaku yang baik, dan ada hal yang dikuasai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran ini. Nah, hal ini harus terukur oleh guru agar bisa mengetahui apakah si siswa ini menguasai pembelajaran atau tidak. Nah, perilaku hasil belajar siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, nah ini yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai arah yang ingin dituju dari keseluruhan rangkaian aktivitas pembelajaran. Nah, dengan mengetahui tujuan pembelajaran ini, maka akan lebih memudahkan guru untuk mengkomunikasikan kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Jadi, siswa dapat lebih optimis dalam melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Mengutip dari buku Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Mark Kama, tujuan pembelajaran adalah suatu komponen dalam RPP dan berisi beberapa aspek yang umumnya disebut dengan ABCD. Di mana ABCD ini adalah audience, behavior, condition, dan degree. Apa sih audience, behavior, condition, dan degree ini? Yang pertama yaitu audience. Audience adalah peserta didik yang berperan sebagai subjek dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saat merumuskan tujuan pembelajaran, jadikanlah peserta didik sebagai subjek sekaligus objek yang strategis. Yang kedua yaitu behavior, yang merupakan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Nah, behavior ini dalam bentuk kata kerja itu seperti menjelaskan, menyimak, menyebutkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu condition, di mana condition ini merupakan suatu kondisi atau suasana pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu condition, di mana condition ini merupakan suatu kondisi atau suasana pada saat proses pembelajaran. Condition ini mencakup aktivitas yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar mendapatkan perubahan perilaku yang tepat dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu degree, merupakan suatu pencapaian peserta didik yang diharapkan usai mengikuti proses pembelajaran. Nah, degree ini bergantung pada minimal banyak materi yang disampaikan oleh guru. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang contoh tujuan pembelajaran. Misalnya yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa bisa membedakan antara mana gambar sel pada hewan dan mana gambar sel pada tumbuhan. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa bisa menentukan seperti apa lingkungan yang baik bagi habitat-habitat yang tinggal di dalamnya dengan benar. Dan yang terakhir, siswa bisa menyampaikan argumentasi dengan baik mengenai sistem-sistem ekskresi menggunakan bahasa yang komunikatif melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok. Nah, contoh dari tujuan pembelajaran ini bisa digunakan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru bisa menyesuaikan dengan pembahasan materi yang akan diajarkan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran.
Poin selanjutnya yaitu model-model perencanaan pembelajaran. Menurut Good and Travers dalam Marshall tahun 1987, model-model pembelajaran adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, ataupun lambang lain. Yang kedua yaitu Briggs dalam Marshall tahun 1987, memberi batasan model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu Miyarso pada tahun 1987 mendefinisikan model adalah representasi suatu proses dalam bentuk grafis dan naratif dengan menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya. Nah, dari beberapa model yang telah dicantumkan tadi, diharapkan para mahasiswa ataupun calon guru dapat menentukan menguasai suatu model secara tuntas, sehingga dapat digunakan dalam merencanakan proses belajar mengajar yang lebih sistematis. Di samping itu, akan lebih terarah dalam menilai suatu pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian beberapa model yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu model pokok tentang proses pembelajaran menurut Glasser. Model ini merupakan model pokok tentang proses mengajar. Selain itu, pada dasarnya model lain hanyalah perluasan dari model pokok ini. Yang kedua yaitu model J.E. Camp. Menurut J.E. Camp tahun 1994 ada 10 unsur yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pengajaran. Ke-10 unsur tersebut digambarkan oleh Camp dengan mempergunakan bentuk bulat telur sehingga lebih fleksibel karena antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kalau dibandingkan dengan model pokok dari Glasser, model Camp ini merupakan model yang lebih luas. Perluasan terutama terletak pada prosedur instruksional. Menurut model ini, guru harus mengambil keputusan dalam hal berikut. Yang pertama yaitu tujuan umum yang akan dicapai dari topik yang dipilih. Yang kedua yaitu tujuan khusus apa yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu prosedur pembelajaran yang bagaimana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Yang dimana poin pertamanya itu materi mana yang sesuai untuk mencapai tujuan, alat apa yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mengetahui tentang materi yang akan disajikan. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar yang bagaimanakah yang harus diusahakan sehingga siswa belajar sesuatu. Yang keempat yaitu ada alat belajar mengajar apa yang harus digunakan untuk membantu terjadinya proses belajar mengajar secara efektif. Oke, masih seputar model pembelajaran nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga model-model pembelajaran yang lainnya, yaitu model pembelajaran Vigelder. Nah, model pembelajaran ini lebih sederhana daripada model pembelajaran terdahulu, yaitu model pembelajaran Camp. Dikatakan sederhana karena pada model pembelajaran ini, siswa lebih dapat mengerti dengan model pembelajarannya atau apa yang akan dipelajari. Nah, apa sih pembeda dari model pembelajaran ini dengan model pembelajaran Camp sehingga model pembelajaran ini dikatakan sederhana? Nah, ada beberapa pembeda, yaitu 2 pembeda antara model pembelajaran Camp dan model pembelajaran ini. Yang pertama adalah model pembelajaran ini pada model pembelajaran ini karakteristik siswa disebut dengan analisis situasi. Nah, kenapa disebut dengan analisis situasi? Situasi di sini dimaksud adalah lingkungan tempat siswa tersebut belajar. Apa yang mempengaruhi siswa tersebut belajar atau situasi di sekitar siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Karena guru di sini tidak hanya memperhatikan situasi siswanya dalam artian memperhatikan karakteristik siswanya, tidak hanya memperhatikan apa yang siswa itu mau, apa yang siswa itu nyamankan dalam belajar, tidak hanya memperhatikan itu, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar tempat siswa itu belajar sehingga penunjang siswa itu belajar bisa terasa nyaman bagi siswa itu dalam menghadapi proses pembelajaran. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pada proses pembelajaran ini lebih dibuat mudah atau praktis sehingga siswa lebih mudah memahami proses pembelajarannya.
dengan cara yaitu kegiatan guru, kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran, teknik lapangan, atau praktik lapangan dan sebagainya dibuat secara matriks agar siswa tersebut mudah untuk membacanya. Nah, ada lagi model pembelajaran lainnya, yaitu model pembelajaran Dick dan Carey. Nah, perencanaan pembelajaran yang dicetuskan oleh Walter Dick dan Lou Carey ini hampir sama atau hampir mirip dengan proses atau model pembelajaran dari Camp. Hanya saja, proses atau model pembelajaran Camp ini bisa dilakukan dengan tidak secara berurutan, artinya secara acak. Nah, itu artinya pada model pembelajaran Dick dan Carey ini dilakukan secara berurutan dengan urutan-urutan tertentu. Nah, selain itu, pada model pembelajaran Dick dan Carey ini juga mencetuskan analisis pembelajaran bagi siswa pada pengembangan perencanaan. Nah, inilah yang menjadi poin utama bagi pembeda antara model pembelajaran ini dan model pembelajaran Camp. Nah, ada lagi nih model pembelajaran lain, yaitu model pembelajaran Assure, ASSURE. Nah, model pembelajaran ini disebut juga dengan model kegiatan siswa atau kegiatan pembelajaran yang dirujukkan pada model pembelajaran analisis kelas. Nah, menurut Smaldino, Lauder, dan Russell, model pembelajaran ini dibagi pada 6 langkah atau terdapat 6 langkah pada model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu analysis learners atau analisis belajar atau analisis siswa. Nah, analisis siswa yang dimaksud di sini adalah kita menganalisis lagi bagaimana siswa kita dalam belajar, bagaimana karakteristik mereka dalam belajar, bagaimana kemauan mereka dalam belajar, bagaimana kenyamanan mereka dalam belajar. Kita itu harus tahu itu semua agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, siswa mengerti, siswa nyaman, dan guru juga mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pilih strategi, teknologi, media, dan material. Ini lebih merujuk pada pemilihan untuk penunjang pembelajaran bagi siswa. Nah, langkah selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi media. Ini lebih merujuk pada pemanfaatan penunjang yang akan kita pilih tadi. Langkah selanjutnya yaitu mengharuskan partisipasi pelajar. Nah, di sini dikatakan begitu karena pada proses belajar mengajar tidak hanya guru yang dilibatkan di dalamnya, tetapi juga siswa. Sehingga siswa juga berperan aktif dan berperan penting pada berjalannya proses pembelajaran tersebut. Dalam istilah sekarang disebut dengan student center learning atau murid sebagai center atau yang lebih aktif dalam mengadakan pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, bagian dari evaluasi dan revisi ini rasanya ada dalam semua model pembelajaran karena dengan mengadakan evaluasi dan revisi, siswa tahu apa kesalahan mereka yang telah mereka perbuat pada langkah-langkah proses pembelajaran sebelumnya, sehingga siswa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama pada pembelajaran atau proses belajar mengajar di kedepannya. Nah, ada lagi model pembelajaran terakhir yaitu model perencanaan pembelajaran sistemis. Nah, pada model pembelajaran ini ada beberapa tahap atau langkah di dalamnya. Di antaranya adalah identifikasi tugas,
ada analisis tugas, ada penetapan kemampuan, spesifikasi pengetahuan, dan lain sebagainya. Ada beberapa poin di dalamnya. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari sendiri apa pengertian atau apa maksud dari tiap-tiap poin tersebut agar teman-teman bisa mengerti dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan poin-poin tersebut, mengapa diadakannya langkah-langkah tersebut. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan menurut pengertian dari Siagian pada tahun 1982. Jadi bisa dikatakan organisasi itu merupakan sekelumpulan atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari pengorganisasian itu sendiri yaitu dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi itu dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Dan sedangkan pengorganisasian pembelajaran itu yaitu fase yang amat penting dalam suatu rancangan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pengorganisasian dalam pembelajaran, yaitu pekerjaan yang dilakukan guru dalam mengatur dan menggunakan media belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar, yang diantaranya yang pertama yaitu cara yang efektif dan efisien, yakni kita tuh bisa memilih alat taktik yang tepat yaitu metode pembelajaran, terus kita harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua yaitu memilih alat bantu belajar atau audio visual yang tepat. Yang ketiga memilih besarnya kelas sesuai dengan jumlah murid. Yang keempat memilih strategi yang tepat. Selanjutnya ada pengelolaan kelas yang meliputi pengelolaan yang berkaitan dengan siswa, pengolahan yang berkaitan dengan fisik, ruangan atau perabot. Strategi pengorganisasian pembelajaran terbagi menjadi dua, yakni strategi pengorganisasian makro dan mikro. Yang pertama yaitu strategi makro. Strategi ini yaitu pengorganisasian diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi. Strategi ini berhubungan dengan bagaimana cara memilih, menata, membuat sintesis, dan merangkum isi pembelajaran yang berkaitan. Selanjutnya yaitu ada strategi mikro. Strategi ini merupakan strategi untuk menata urutan sajian untuk suatu ide tunggal seperti konsep, prinsip, dan sebagainya. Teori Gagne dan Briggs, teori pembelajaran yang dikembangkannya mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama ada kapabilitas belajar, kedua peristiwa pembelajaran, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran atau urutan pembelajaran, yang keempat yaitu menganalisis strategi berpikir untuk memahami konsep. Pertama saya akan menjelaskan apa itu kapabilitas belajar. Kapabilitas belajar ini dengan kata lain seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar jika siswa itu atau yang melakukan belajar itu telah mendapatkan kapabilitas tertentu sebagai syarat untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu. Kapabilitas belajar itulah yang biasanya kita sebut dengan istilah hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Yang kedua ada peristiwa pembelajaran. Peristiwa pembelajaran ini suatu di mana seseorang itu mengalami fase dalam proses mencari hal yang terkombinasi dan tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas dalam belajar itu perlu karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar.
Selanjutnya yaitu ada strategi pengorganisasian, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu salah satu komponen sistem pembelajaran yang dipilih dan dilaksanakan oleh guru dengan jalan mengkombinasikan 5 komponen sistem pembelajaran, yaitu yang terdiri dari pembelajar, pesan, bahan, alat, dan lingkungan, agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menganalisis strategi berpikir untuk memahami konsep. Adapun poin selanjutnya yaitu pengendalian dan pengarahan. Menurut Ika Kurniawati menyebutkan bahwa pengendalian merupakan suatu kegiatan pengawasan di mana pengawasan tersebut dilakukan selama proses berlangsungnya kegiatan. Adapun tujuan dari pengawasan ini sendiri yaitu untuk memastikan bahwa proses kegiatan berlangsung sesuai rencana dan apabila ditemukan penyimpangan ataupun kesalahan dalam proses tersebut dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Contoh dari pengawasan dan pengendalian ini yaitu dengan memberikan sanksi ataupun hukuman, bersikap tegas atas kedisiplinan. Adapun permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi seorang guru yaitu dengan siswa yang terlambat masuk ke kelas, siswa yang jarang membuat tugas, dan siswa yang sering keluar masuk kelas saat pelajaran berlangsung. Jadi dengan seperti itu mungkin guru sebagai kulminator bisa memberikan sanksi ataupun hukuman seperti berdiri di depan kelas ataupun membersihkan WC, sehingga mungkin siswa akan malu jika mendapatkan hukuman. Maka siswa akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang sehingga proses belajar mengajar juga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Baik, materi saya yaitu pengevaluasi terhadap proses kegiatan pembelajaran, di mana kata pengevaluasi itu berasal dari kata evaluasi, di mana arti kata evaluasi sendiri yaitu pengujian ulang yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu telah tercapai. Maka setidaknya pada saat kita selesai terhadap suatu kegiatan itu perlu kita melakukan suatu pengevaluasi supaya kita tahu di mana letak kesalahan dari semua kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, jika kita ingin melihat seorang murid atau siswa kita yang telah lulus untuk materi yang telah kita berikan, setidaknya kita berikan dulu mereka evaluasi, di mana evaluasi yang harus kita lakukan seperti pretest atau post-test yang kita lakukan. Nah, setelah itu barulah kita tahu apakah murid atau siswa yang kita berikan materi itu telah menguasai materi yang kita berikan itu. Sebagai contoh nih, kita ingin melihat siswa sudah menguasai atau belum materi yang sudah kita berikan. Maka kita itu perlu mengadakan suatu evaluasi. Seperti kalau jika kita ingin evaluasinya dalam jangka panjang, sebaiknya kita gunakan metode seperti ujian atau semacamnya. Kemudian adapun tujuan dari evaluasi itu yaitu yang pertama memperbaiki yang dimana sebelumnya para murid itu belajarnya asal-asalan atau tidak mengetahui materi yang kita berikan. Kita kasih tahu bagaimana cara kita mempelajari suatu materi itu supaya mudah dihafal, mudah diingat, dan kalau kita mengaplikasikannya pada suatu kegiatan atau suatu proses pembelajaran sehingga murid tersebut paham apa yang kita sampaikan. Kemudian
penempatan yang sesuai, di mana kita perumpamaan untuk murid setingkat SD, ya kita ajarkan materi yang sesuai dengan dia, apakah itu materi SD atau SMP. Jangan materi SMP kita ajarkan pada anak SD, maka tidak ngerti lah mereka. Kemudian begitu pula SMP, jangan diberikan materi SMA, maka itulah perlunya penempatan yang sesuai. Kemudian untuk seleksi jabatan atau suatu jurusan, misalnya kita mau ikut seleksi dari ikut hima, maka perlu adanya evaluasi terlebih dahulu bagaimana kita tuh ingin masuk hima tersebut, apakah kita siap atau cuma sekedar main-main saja. Kemudian evaluasi untuk suatu jabatan, apakah jabatan itu pantas untuk kita atau tidak. Nah, kita lihat dulu kemampuan orang tersebut, mampu atau tidaknya, dengan cara evaluasi. Kemudian penempatan, tepat atau tidaknya penempatan materi itu pada murid yang kita ajarkan, sesuai atau tidak materinya. Kalau sesuai, pasti mereka itu nangkap, tahu mereka. Namun jika tidak sesuai penempatannya, maka mereka itu akan bingung. Jadi akan sia-sia kalau kita sampaikan materi tersebut. Kemudian ada manfaat dari evaluasi. Yang pertama, mengukur kemampuan atau kompetensi seseorang. Nah, setelah kita mempelajari atau belajar satu semester itu, nah barulah kita lihat bagaimana kemampuannya, apakah dia bertambah atau tidak. Dari yang semulanya dia tidak tahu, maka adalah sedikit yang dia tahu. Maka yang perlu kita lakukan dalam hal tersebut yaitu kita adakan evaluasi. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu menentukan ranking. Untuk menentukan ranking dari siswa-siswa itu, nah perlulah suatu ujian atau suatu evaluasi. Maka kita lihatlah mana murid yang tidak mengerti atau tidak tahu, sampai ke murid yang paling paham mengenai suatu pembelajaran tersebut. Seperti yang dilakukan pada saat setelah satu semester, maka dilakukanlah pengujian. Nah, dari situlah kita tahu bahwa murid ini pintar, murid ini tidak. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu memberikan informasi yang tepat pada murid tersebut, di mana sebagai seorang guru kita hendaknya memberikan informasi yang tepat bagaimana pembelajaran tersebut dilakukan dan untuk apa tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu menentukan suatu prosedur, di mana kita lihat mana murid yang berhasil dengan murid yang tidak berhasil, sehingga kita lakukan suatu, yaitu yang pertama itu kita lakukan untuk murid yang lulus terhadap pembelajaran yang kita lakukan, yaitu kita berikan pengayaan, dan murid yang tidak lulus kita berikan remedial. Itulah materi dari saya.